Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya, Fikarwin Yuska, dalam program mengenal antropologi, subjek dan objek pengetahuannya. Kali ini kita akan bicara tentang manusia dan primat non-human. Dalam video terdahulu, saya ada menjanjikan akan menyampaikan informasi tentang perbedaan dan kesamaan manusia dengan makhluk primat lainnya, non-human primat. Selain dari segi fisik biologi, perbedaan dan kesamaan itu juga akan dilihat dari segi sosial dan budayanya. Kalau dari segi fisik biologi, terutama segi fenotipnya, mencari persamaan dan perbedaan mungkin lebih mudah dimengerti karena hal yang dibicarakan bisa nampak dengan mata, bisa diobservasi. Awam pun juga bisa melakukannya, walaupun belum tentu bisa mendeskripsikannya. Mendeskripsikan hasil amatan dengan lengkap sehingga bisa lebih dimengerti oleh orang lain, itu memang tidak mudah. Perlu kecakapan dan keterampilan tersendiri untuk melukiskan ciri-ciri fenotip makhluk primat tersebut. Membahas kesamaan dan perbedaan antara manusia dan makhluk primat non-human, yang paling sulit adalah dari segi genotip, genetika, ditambah anatomi dan organ dalam kedua jenis makhluk primat ini. Kesulitannya, terutama untuk saya pribadi, adalah karena saya selama ini lebih bertekun dalam antropologi sosial budaya. Lain halnya bagi antropolog yang bertekun dalam antropologi biologi atau kedokteran. Maka ehwal genetika, anatomi dan organ dalam makhluk primat tersebut mungkin akan menjadi lebih mudah baginya untuk memahami. Sejumlah konsep, terminologi, istilah dan teori sudah dikuasainya terlebih dahulu. Beda dengan yang menekuni bidang sosial budaya. Jadi antropologi ini karena ruang lingkup pengetahuannya sangat luas sesuai dengan sejarah kejadiannya, pembagian minat dan metode kajian internalnya sendiri menjadi sangat berbeda-beda. Saking luas dan beragamnya objek-objek yang dikaji, perkembangan metode, teori dan konsep-konsep di antara masing-masing sub bidang antropologi ini akan diterangkan dalam sesi akan datang. Mereka itu dapat saling tidak mengetahui satu sama lain. Ada divergensi atau kata Borowski centrifugal tendencies. Namun karena tujuan mereka sama, yaitu memahami manusia dari segala aspeknya, maka komunikasi di antara sesama antropolog, baik yang bertekun dalam sub bidang antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan sosial budaya, selalu dapat terjadi. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manusia secara menyeluruh, alias holistik. Holistik adalah satu pendekatan yang kuat dan mendasar dipegang oleh para antropolog pada saat meneliti dan mengkaji objek kajiannya. Ini juga akan kita bicarakan nanti secara khusus dalam video yang lain. Jadi ada juga tendensi sentripetalnya ya. Jadi ada kesamaan yang mengikat
sehingga ada seperti memusat ya, ada keterpusatan dalam berbagai hal. Mereka juga dipersatukan dengan pendekatan komparatif, diakronik, sinkronik, cross cultural test atau cross cultural perspective, serta pemahaman akan universality, generality, dan particularity. Itu ada dimiliki oleh para antropolog yang bertekun dalam semua subbidang antropologi yang kita kenal 4 besar ya, yaitu antropologi, biologi, kemudian linguistik, arkeologi, dan antropologi sosial budaya. Jadi ada kesamaan ya dalam hal itu. Jadi mereka dipersatukan dalam hal yang khusus seperti itu, tapi juga bisa berkembang berbeda-beda, seperti mengalami kecenderungan sentrifugal, kata Borowski. Nah, bicara perbedaan dan kesamaan, termasuk di antara makhluk hidup sesama primat atau primata, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bawaan ya, built-in antropologi. Sebab hal serupa juga dilakukan terhadap objek-objek kajiannya yang lain. Objek yang akan kita bicarakan ini biasanya dikaji oleh ahli antropologi biologi atau ahli antropologi fisik. Menurut Kotak, ada 5 specialty atau kespesialan ya dari orang yang bergabung dalam antropologi biologi ini, yaitu paleoantropologi yang membicarakan evolusi manusia seperti terungkap melalui perekaman atau yang terungkap melalui fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian yang kedua, genetika manusia, itu juga bergabung dalam antropologi biologi. Yang ketiga, orang-orang yang ahli mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Keempat, orang-orang yang ahli dalam hal plastisitas biologi manusia, yang bicarakan kemampuan tubuh manusia untuk berubah demi mengatasi tekanan-tekanan seperti panas, dingin, dan ketinggian misalnya. Dan yang kelima, yang terakhir itu primatologi. Ini mereka membicarakan biologi, evolusi, kelakuan, dan kehidupan sosial dari monyet, kera, dan primat non-manusia lainnya. Jadi apa yang ingin kita bicarakan saat ini adalah bagian dari spesialty nomor 5 antropologi biologi, yaitu primatologi. Nah, kalau menurut Kotak ya, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam rangka membandingkan ya primat manusia dan non manusia ini. Ini sebetulnya sangat inspiratif ya dan penting. Saya tentu tidak akan mampu membicarakan keseluruhannya karena gejala divergensi dalam antropologi tadi. Saya bicara dalam hal ini lebih karena adanya konvergensi dalam antropologi. Ada kesamaan intensi untuk memahami manusia secara holistik. Itu sebetulnya yang menjadi
dasar kenapa saya membicarakan ini ya. Jadi kalau menurut Kota bisa kita perhatikan perbedaan atau kesamaan dalam anatomi, struktur otak, genetik, dan biokimia. Kalau kita lihat dari segi empat hal itu tadi, juga tidak keseluruhannya kita bisa bicarakan ya. Ini ada yang ditonjolkan oleh Kota itu, ada empat hal ini ya, mengenai tangan dan jari yang fleksibel, kemudian depth perception atau vision, kemudian otak yang besar, kemudian terakhir estrus ya. Nah, bicara tentang tangan dan jari yang fleksibel ya. Ini yang menonjol itu ialah kemampuan menggenggam ya, dan ketangkasan jari, terutama ibu jari ya, yang berlawanan. Nah, manusia memiliki dua tangan yang fleksibel, masing-masing dengan 5 jari yang juga fleksibel, dan ibu jari yang berlawanan. Itu masing dapat menyentuh seluruh jari yang lain di tangan yang sama. Ya. Nah, kemudian perbedaan itu juga bisa, atau kesamaan itu bisa kita juga perhatikan dari depth perception dan warna ya. Apa itu persepsi kedalaman ya? Yaitu kemampuan visual untuk melihat dunia dalam 3 dimensi dan jarak dari suatu objek. Nah, jadi ini letaknya sebetulnya pada anatomi di mata ya. Jadi mata primata ini mempunyai kemampuan visual untuk melihat dunia dalam 3 dimensi dan jarak dari suatu objek. Kemudian juga melihat warna. Jadi kemampuan melihat warna. Ada bisa membeda-bedakan warna. Nah, kemudian juga yang pada makhluk primat ini, keletakan mata ya, dan penglihatan overlap. Ya. Jadi mata ada di depan, di tengkorak, dan melihat langsung ke depan. Sehingga lapangan penglihatannya overlap. Nah, seperti misalnya kera, juga monyet, itu mereka mempunyai apa ya, kemampuan visual ini tadi yang luar biasa baik ya. Jadi persepsi kedalaman atau depth perception ini tidak mungkin tanpa bidang visual yang tumpang tindih. Dan ini sudah terbukti adaptif ya, untuk menilai jarak misalnya di pohon ya. Itu sangat dipentingkan oleh katakanlah kera, orangutan ya. Itu sangat memerlukan kemampuan ini tadi, melihat ya. Nah, apa implikasi dari kemampuan ini tadi ya, melihat warna dan melihat dunia dalam 3 dimensi itu? Itu mereka lebih mudah mengidentifikasi sumber makanan. Itu kemampuan
mata dan melihat dunia 3 dimensi dan warna itu bisa mengidentifikasi sumber makanan. Juga ini menurut ahli primatologi itu, akhirnya sesama mereka bisa melakukan perawatan bersama ya, mencabut duri, serangga, dan benda kecil lainnya dari rambut. Ini karena apa ya? Gerak jari yang lincah, yang fleksibel, sehingga ada kemampuan jari untuk memegang, menjepit benda kecil gitu, dan mengambil sesuatu yang mungkin lengket atau mengganggu di rambut di mana. Kalau manusia mungkin yang zaman dulu ya, ngambil kutu dan sebagainya gitu ya. Nah, apa dampak dari kegiatan semacam itu? Itu kan sebetulnya suatu kegiatan sosial jadinya, karena adanya kemampuan yang dimiliki oleh mata dan jari jemarinya tadi, kemampuan menggenggam dan menjepit benda kecil ya, itu bisa ternyata membentuk dan memelihara ikatan sosial. Nah, jadi kemampuan biologis itu ternyata apa ya, menjadi prasyarat munculnya atau berlangsungnya ikatan sosial. Ini memperlihatkan ya kolaborasi yang kuat ahli-ahli biologi primat dengan pengetahuan sosiokultural ya. Nah, ini semacam terkolaborasi pada diri seorang antropolog biologi. Nah, jadi kelincahan jari, depth perception tadi, memungut objek kecil, itu ternyata evolusi ribuan tahun. Itu tidak serta-merta makhluk atau individu-individu secara biologis bisa melakukan ini tadi ya, misalnya seperti menjepit, mengut objek yang kecil. Ini memerlukan sebuah evolusi yang panjang, ribuan tahun. Ini kalau dalam paham evolusi ya, dalam paham evolusi. Jadi ahli primatologi ini juga menganut paham evolusi juga ya, evolusionisme. Nah, jadi ini luar biasa ya, kombinasi kelincahan jari dan depth perception itu memungkinkan monyet, kera, manusia memungut objek kecil, memegangnya di depan mata ya, dan kemudian mengapresiasinya ya. Kemampuan kita memperlakukan jarum jahit ya, ini sebetulnya merefleksikan kinerja yang erat antara tangan dan mata, dan untuk itu ternyata perlu ribuan tahun proses evolusi primat ya untuk bisa mencapai itu. Kelincahan demikian, termasuk jempol yang berlawanan, itu melahirkan keuntungan luar biasa besar dalam pemanipulasian objek-objek, dan itu adalah esensial ya bagi kapasitas adaptif manusia yang utama. Jadi kelincahan jari jempol ya, jempol ibu jari berlawanan, banyak hal yang bisa dilakukannya ya. Ini bisa kita perhatikan
perhatikan sekarang sampai sekarang ini luar biasa. Bisa memetik gitar, mengetik di komputer, laptop dan sebagainya. Organ ini menggenggam sesuatu, memegang, ya, memegang HP, bawa kendaraan, sepeda motor, mobil, dan itu adalah luar biasa ya, sehingga bisa menyebabkan kemajuan yang besar. Kenapa seperti ini ya? Sebetulnya ini seperti yang tadi kita lihat. Jadi primat, khususnya manusia, itu rasio ukuran otak dengan ukuran badan. Ya, rasionya ya, rasio ukuran otak dan ukuran badan. Itu melampaui dari mamalia lainnya. Jadi misalnya rasio otak mamalia lainnya itu dengan badannya sendiri itu kecil ya, lebih kecil dibanding manusia dia ukuran badannya. Jadi manusia melampaui kebanyakan mamalia. Jadi otaknya itu lebih besar. Lapis-lapis luar otaknya itu terkait dengan memori, terkait dengan asosiasi ya, asosiasian dan integrasi itu relatif lebih besar pada manusia. Monyet, kera, dan manusia menyimpan sejumlah gambar dalam memorinya yang memungkinkan mereka belajar lagi. Kapasitas untuk belajar seperti itulah yang merupakan keuntungan adaptif yang luar biasa. Ya, kapasitas ya untuk belajar. Nah, seperti primat yang lain, manusia biasanya melahirkan satu anak ya, ketimbang sejumlah anak sekaligus. Itu manusia, primat lain juga begitu, dia melahirkan tidak sekaligus ya, anaknya banyak gitu, tapi satu anak. Si bayi yang baru dilahirkan itu menerima perhatian lebih dari orang tua ya, jadi bayi memiliki kesempatan belajar lebih banyak jadinya ya, karena mendapat perhatian gitu. Nah, kebutuhan perawatan anak yang lebih lama dan lebih mendapat perhatian itu menempatkan ya munculnya nilai-nilai sosial ya, satu kelompok. Nah, manusia mengembangkan kecenderungan primata untuk menjadi hewan sosial, hidup dan berinteraksi secara teratur dengan anggota lain dari spesies mereka. Karena anak, mulanya dari anak yang tidak berdaya, diasuh, dibesarkan, dikasih makan. Nah, ini mengikat ya, mengikat ikatan sosial, membentuk ikatan sosial, pergaulan. Nah, memang ada perbedaan sebenarnya antara kelompok atau masyarakat primat dengan masyarakat manusia ya, atau yang lebih berkembang ya, karena manusia itu kemampuan otaknya yang lebih besar tadi itu memungkinkan perkembangan masyarakatnya itu bisa berbeda.
Tapi walaupun demikian itu ada eh, kesamaan, ada kesamaan antara primat non manusia dengan manusia ini. Ada misalnya dalam kemampuan belajar ya dari pengalaman. Sama-sama mereka bisa belajar ya, dari pengalaman dan bisa mengubah perilaku ya, mengubah perilaku sebagai hasil dari belajar itu manusia dan juga eh, primata non manusia itu bisa mengubah perilakunya setelah dia belajar. Kera dan monyet seperti halnya manusia itu memang belajar sepanjang hidupnya. Ya, tapi memang kemampuannya itu pasti berbeda ya, berbeda. Kera itu belajar sepanjang hidup, ya, juga tidak bisa tamat tamat SD kira-kira gitu. Nah, dalam satu kelompok kera di Jepang ini dalam bukunya Kotak ya, ada monyet darat namanya. Betina usia 3 tahun mulai mencuci ubi jalar sebelum dia memakannya. Pertama, ibunya yang melakukan itu. Kemudian diikuti oleh kawan-kawannya. Terakhir, semua kawanan tersebut dalam kelompok monyet itu mencuci ubi jalar sebelum dimakan. Nah, kemampuan memetik manfaat dari pengalaman itu melahirkan apa ya? Kemajuan adaptif yang luar biasa. Apa misalnya memungkinkan ya mereka misalnya menghindari kesalahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi bisa menghindari pengulang kesalahan ya. Nah, menghadapi perubahan lingkungan, manusia dan primat lainnya tidak harus menunggu respon genetik dan psikologis. Mereka bisa memodifikasi pola sosial dan perilaku yang dipelajarinya sebagai ganti. Manusia menggunakan alat. Nah, itu pernah kita klaim sepertinya hanya manusia lah yang bisa membuat dan menggunakan alat. Ternyata dengan belajar ini, primatologi ini, manusia bukan satu-satunya hewan yang membuat alat untuk tujuan tertentu. Simpanse di Pantai Gading menggunakan alat untuk memecahkan kacang. Simpanse di Tanzania membuat alat dari ranting kayu untuk mendapatkan rayap dan memakannya. Ini diamati nih oleh seorang peneliti ya di Taman Nasional di Tanzania, Afrika Timur itu. Jadi apa ya, bentuk perkakas kera yang apa yang dipelajari, dilihat oleh peneliti ini ya, simpanse ya. Jadi kera itu untuk menangkap rayap itu memilih ranting yang mereka modifikasi dengan membuang daun dan mengupas kulit kayu ya untuk apa ya,
menciptakan agar permukaan kayu itu bisa apa menangkap apa ya, bisa melengketkan rayap. Lalu nanti setelah, nah itu diletakkannya satu bukit, kemudian ada rayap, nanti lengket karena kulit kayu tadi sudah dibuka. Nah, ini kemampuan namanya membuat alat dan menggunakan alat itu. Ini kemampuan yang kita tidak bisa pungkiri ya. Nah, kemudian ada memang perbedaan yang nonjol juga selain kita sudah sebutkan dari beberapa hal, hak dan sebagainya tadi ya. Ini juga kalau dari segi sosialnya itu, simpanse cenderung makan sendiri secara individu. Bisa menemukan buruan atau apa gitu, makanan, mereka cenderung makan sendiri ya. Jadi kerjasama dan berbagi itu kurang berkembang ya di dalam kehidupan simpanse. Itu justru berkembang di antara manusia. Manusia lebih apa ya, berbagi jauh lebih berkembang pada manusia. Kemudian perkawinan. Kalau simpanse itu betinanya estrus, sedangkan wanita tidak terlihat, tidak diketahui, ya kan? Jadi dalam estrus itu menurut catatan ya dari secara biologis, dalam estrus itu daerah vagina membengkak dan memerah, dan betina reseptif membentuk ikatan sementara dengan jantan atau kawin dengan jantan. Itu estrus, pada saat estrus. Tapi kalau wanita dalam hari ini manusia itu kan sebaliknya ya, tidak memiliki siklus estrus yang terlihat, dan ovulasi suburan itu mereka tersembunyi. Kapan, tak, karena tidak mengetahui kapan ovulasi terjadi, manusia memaksimalkan ya keberhasilan reproduksinya dengan kawin sepanjang tahun. Nah, itu manusia ya. Jadi akhirnya ikatan pasangan manusia untuk kawin lebih eksklusif dan lebih tahan lama dibanding simpanse. Mereka atau simpanse itu pada saat estrus ya. Jadi dengan kata lain, sebetulnya karena wanita itu dalam estrus itu selalu memancing ya, memancing-mancing, menarik perhatian jantan, sehingga jantan itu boleh dikata tidak pernah setia pada pasangan sebelumnya. Itu simpanse ya, beda dengan manusia. Nah, ikatan pasangan manusia itu lebih lama eksklusif dibanding simpanse. Manusia sebagian besar eksogami ya dalam perkawinan, karena ada apa ya, kita mengenal keturunan ya, mana yang disebut kerabat, saudara dekat dan sebagainya.
itu tidak boleh dikawin dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa perbedaan ya. Nah, saya rasa itu yang perlu yang dapat saya sampaikan ya dari mengenai perbedaan primat non human dan human. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.